Jadi Immanuel berarti Allah berproses masuk menjadi orang. Yesus Kristus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Maka orang yang berkata percaya Allah tapi tidak percaya bahwa Yesus itu Allah yang menjadi manusia, dia bukan menyembah Allah yang sejati. Yesus itu Tuhan, Tuhan itu Yesus. Maka sekalipun agama-agama tertentu bilang kami juga sembah Tuhan, kami juga sembah Allah, tapi tanya Tuhan yang mana, Allah yang mana? Maka Alkitab berkata semua pengenalan, semua pengetahuan, semua pengertian tentang Allah tapi tidak dikenal melalui Alkitab. Semua pengakuan, semua pengenalan, semua pengertian tentang Allah yang tidak melalui Yesus Kristus bukan Allah yang sejati. Allah yang sejati adalah Allah yang dikenal dalam Alkitab, Allah yang menjadi manusia. Allah yang sejati adalah Allah yang memperkenalkan diri, Allah yang sempurna, Allah yang kekal, Allah yang unlimited, yang tanpa batas itu rela menjadi manusia, menjadi hanya beberapa puluh kilo saja, menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Karena itu Yesus Kristus memiliki dua sifat, sifat Allah dan sifat manusia. Kenapa Yesus harus punya dua sifat? Di kolom-kolom yang saya pimpin beberapa hari ini saya jelaskan. Yesus itu memiliki dua sifat, sifat Allah dan sifat manusia. Kenapa Yesus harus punya dua sifat? Boleh tidak Yesus hanya punya sifat Allah saja? Tidak boleh. Boleh tidak Yesus hanya punya sifat manusia saja? Tidak. Kenapa Yesus harus punya dua sifat? Sifat Allah, sifat manusia. Ini doktrin, ini ajaran. Kalau Yesus hanya punya sifat Allah, dia tak mungkin mati. Allah tidak dapat mati karena Allah itu kekal. Tetapi kalau Yesus itu hanya manusia saja, dia tak mungkin menghapus dosa, dia tak mungkin menjadi juru selamat. Maka supaya dia boleh mati, dia harus memiliki sifat manusia, dan supaya dia boleh menghapus dosa dan menjadi juru selamat, dia harus punya sifat Tuhan. Yesus Kristus satu-satunya. Sebelum Kristus tidak pernah ada, sesudah Kristus tidak pernah ada. Maka Yesus satu-satunya, Allah sekaligus manusia. Maka berbahagialah setiap orang yang mengakui Yesus itu Allah, Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah yang turun menjadi manusia. Dan dia kekal, firman-Nya kekal, semua yang dia janjikan dia genapi. Dan yang kedua, Yesus Kristus sebelum naik ke sorga dia berkata kepada murid-muridnya, aku akan pergi ke rumah Bapa di sorga untuk menyediakan tempat bagimu. Nanti aku akan datang kembali menjemput kamu, aku membawa kamu ke tempat aku berada, supaya di mana aku berada kamu pun di situ. Tetapi waktu aku pergi kepada Bapa di sorga, aku tidak akan membiarkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan mengirimkan Roh Kudus untuk menolong kamu, menghibur kamu, memelihara kamu. Nah, Yesus Kristus janji, dia pergi, dia akan datang kembali. Kapan dia akan datang kembali? Nggak ada yang tahu. Yang jelas, Nabi-Nabi pernah bilang dia akan datang. Lama sesudah itu baru terjadi, 800 tahun kemudian. Lalu Yesus sebelum naik ke surga dia bilang, aku akan datang kembali. Ini kita merenungkan soal istilah firman Allah itu kekal. Kalau dia janji, dia akan tepati. Kalau dia janji, dia akan laksanakan. Allah tak pernah ingkar janji, dia akan datang kembali. Maka yang harus kita lakukan apa? Jangan berbuat dosa lagi. Jangan sia-siakan kesempatan. Kita kembali kepada kehidupan yang kudus. Kita sudah melihat keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus. Jangan menjadi orang Kristen yang tidak jujur. Jangan lagi berzina, jangan lagi mencuri, jangan lagi korupsi, jangan lagi menjadi orang yang menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan. Jangan menjadi anak muda yang menyia-nyiakan kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri. Jangan makan dari ketidakjujuran. Jangan makan dari penipuan. Jangan lagi menindas orang. Jangan lagi memperdaya orang. Jangan lagi menjadi orang yang sulit sekali mengampuni. Kembali kepada Tuhan. Tuhan akan datang kembali. Kalau Tuhan datang kembali, kita tidak punya kesempatan kedua. Waktu Kristus datang pertama, dia berkata, bertobatlah sebab kerajaan sudah dekat. Maka Yesus datang pertama, memanggil orang bertobat, memanggil orang bertobat, memanggil orang bertobat. Masih memberikan kesempatan untuk bertobat. Tapi waktu dia datang kali yang kedua, itu bukan kesempatan untuk bertobat. Hari itu Yesus akan menyatakan keadilannya yang seadil-adilnya. Barang siapa waktu dia datang kembali didapati tidak setia dalam iman kepada Yesus Kristus, maka dia dibuang dalam kebinasaan. Tapi berbahagialah yang setia menanti-nantikan dia.
akan dikenakan mahkota kehidupan. Itu janji Tuhan. Dia akan melakukan itu. Ingat, kita fana, tapi Allah itu kekal. Firman-Nya kekal. Yang Dia janjikan Dia akan genapi. Amin. Maka harus kita sadar ini. Harus takut kita kepada Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri. Jangan lagi waktu-waktu yang Tuhan beri kita sia-siakan. Dia akan menepati. Kalau Dia berjanji memberkati orang benar, Dia akan melakukan itu. Kalau Dia berjanji memberkati anak cucu orang benar, Dia akan melakukan itu. Kalau Dia janji akan memelihara orang-orang yang setia, apakah tidak akan bergumul? Tak mungkin. Apakah orang yang setia kepada Tuhan tidak akan menghadapi ujian, pencobaan, air mata, luka, kesulitan, kesakitan, kepahitan, pergumulan, duka cita? Tidak. Justru kadang-kadang orang yang setia kepada Tuhan harus melewati penderitaan, harus melewati ujian. Untuk apa? Kita mengerti justru dalam penderitaan lahir iman sejati. Iman sejati kadang-kadang lahir dari penderitaan. Di dalam sejarah kita lihat, sebagian besar orang besar dalam sejarah justru menjadi besar setelah melewati persoalan-persoalan yang besar. Jarang kita melihat orang besar yang dibesarkan dari kesenangan, yang dibesarkan dari masa yang tidak pernah mengalami kesulitan. Maka saya ulang kalimat tadi, sejarah mencatat sebagian besar orang besar justru menjadi besar setelah melewati kesulitan-kesulitan yang besar. Maka Tuhan janji, sekalipun engkau setia, lalu engkau menghadapi kesulitan besar, Tuhan janji sehelai rambut dari kepalamu pun tidak akan jatuh ke tanah kalau bukan kehendak-Ku. Itu janji Tuhan, itu kekal.